Illahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Maka saya tadi coba untuk coba untuk menulis ini sebagai masukan, Mbak. Saya kasih judul hadis kunut subuh. Nah, yang dibahas ya dua hadis itu, Pak. Nggak usah bahas yang lain gitu loh. Satu, hadisnya Barok bin Azib yang mengatakan Rasul itu kunut ketika sholat subuh. Yang kedua, hadisnya Abu Malik Al-Asja'i yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Itu aja udah. Ini nanti ada informasi lain dikembangkan lagi. Nah, setelah saya ngadakan takhrij penelitian, saya temukan, Pak, ternyata hadis ini benar sahih, Pak. Sahih. Cuma hadis ini bukan hanya dikeluarkan oleh Darimi. Nah, ini bukan hanya dikeluarkan oleh Darimi, Pak. Nanti dikeluarkan ya Allah oleh Imam Muslim. Wah, kalau Imam Muslim kira-kira sahih apa enggak, Pak? Sahih. Kesimpulannya sahih apa tidak, Pak? Sahih apa tidak, Pak? Sahih, Pak. Hadisnya sahih lah. Saya coba kasih pemasukan. Masukan saya kasih catatan. Hadis ini sahih. Insyaallah sahih. Yang kedua, ada ziyadatus siqah makbulah. Ada sini ternyata, Pak, hampir hadis-hadis itu bukan hanya sholat subuh, tapi juga sholat maghrib. Teknya itu loh, Pak. Rata-rata begitu, Pak. Bukan hanya sholat subuh dan maghrib. Teknya loh, Pak. Teknya itu begitu. Ini namanya ziyadah, adanya tambahan redaksi dari perawi yang sikoh bisa diterima. Kalau gitu, kalau Anda pakai dalil ini, mestinya baca kunut subuhnya jangan hanya subuh tok, subuh dan maghrib. Gitu caranya, Pak. Udah kita ngalah bahwa ini Anda pakai sebagai dalil kunut subuh. Hasil penelitian ternyata nanti hadisnya itu bukan hanya subuh titik, tapi ada subuh dan namanya maghrib, fi subhi wal maghrib. Maka resikonya kalau Anda pakai hadis ini, silakan baca kunut, jangan hanya subuh tapi juga maghrib. Enak toh? Enak. Nah, bagi teman-teman yang memahami hadis secara tematik, Pak, kira-kira kunut ini kunut subuh atau kunut nazilah? Nazilah, Pak.
Jadi nanti sahabat itu ada cerita subuh dengan maghrib, ada yang subuh dengan Jumat, ada yang zuhur dengan Isya. Kalau dihimpun semua seluruh salat fardu, Rasul membaca apa? Kunut. Oh, kalau gitu porsinya hadis ini bukan kunut subuh, tetapi kunut apa? Nazilah. Gitu. Kalau Anda ngotot dengan hadis ini, setelah diteliti lebih lanjut, ternyata redaksinya bukan hanya sholat subuh titik, sholat subuh dan maghrib. Kalau Anda gunakan hadis ini, resikonya baca kunut jangan hanya waktu subuh, tapi juga bacalah dengan waktu apa? Maghrib. Nah, dengan pertimbangan ini, hadis ini porsinya bukan kunut subuh, tapi kunut apa? Nazilah. Kunut karena ada musibah. Maka kesimpulan saya, hadis yang dipakai benar, porsinya bukan kunut subuh, tetapi kunut apa? Nazilah. Pertimbangannya, dalam teksnya bukan hanya subuh, nanti juga dalam sholat apa? Maghrib. Sekarang hadis yang kedua, Pak. Hadis yang kedua kita coba teliti. Hadis ini kan katanya tadi dhaif ya Pak ya. Alasannya Tirmidzi tidak pernah ketemu gurunya, ngkote, nggak nyambung. Cara dia meneliti, saya lihat di buku biografi muridnya Ahmad bin Mani itu nggak ada kok yang namanya Tirmidzi gitu loh Pak. Secara eksplisit tidak ditemukan salah seorang murid Ahmad bin Mani adalah Tirmidzi. Maka sanadnya mungkote, hadisnya dhaif. Itu hasil cara menelitinya Ustadz Khairuddin. Ini sudah jadi Ustadz pasti Pak ini Pak. Karena tahun berapa dia bikin skripsi ini Pak? Tahun 2017. Nah sekarang sudah 6 tahun. Mungkin sudah doktor beliau Pak. Mungkin Pak. Ini skripsinya tahun 2011. Pak Jokowi punya skripsi gini kira-kira Pak. Sedang diteliti ya Pak ya gitu. Biasanya punya gelar itu punya karya ilmiah biasanya gitu. Iya. Ini ceritanya. Catatan, ini komentar saya dari saya Pak. Ibnu Hajar yang dijadikan rujukan itu kan Ibnu Hajar Tahdzibut Tahdzib. Lah kalau panjenengan tak bukakan langsung aja bukunya kok repot. Misalnya rata-rata mahasiswa meneliti dari referensi namanya Ilmu Rijalil Hadis. Nah ini Pak referensi membahas tentang nama-nama perawi. Nah yang paling terkenal menggunakan kitab umum, tarjum umum. Nah ini yang paling dikenal masyarakat. Ini adalah Tahdzibut Tahdzib. Tahdzibul Kamal belum dicetak sampai sekarang gitu loh. Aneh, belum dicetak tapi sudah jadi e-book. Aneh tau Pak ya. Bayangkan ini gratis lagi Pak. Gratis Pak. Sebab apa? Kenapa nggak dicetak? Dicetak bukunya besar, biayanya banyak, nggak ada yang beli. Padahal buku ini penting gitu loh Pak ceritanya. Nah yang dicetak Tahdzibut Tahdzib biasanya yang dipakai rujukan teman-teman kalau meneliti fulan itu siapa gurunya, siapa muridnya. Nah kami ingatkan, tidak semua guru disebutkan oleh Ibnu Hajar gitu. Itu ringkasan dari buku aslinya Tahdzibul Kamal. Jadi asalnya itu buku itu hebat, kemudian diringkas. Nanti
Tobaqot ini diwakili oleh ini, kabilah ini diwakili oleh ini. Tidak semua disebutkan, Pak. Kalau disebutkan ribuan, Pak. Jadi guru murid itu kalau disebutkan semua ratusan, Pak. Tapi yang disebutkan yang mewakili Sidoarjo diwakili Zainuddin MZ, misalnya gitu. Nanti mana Jakarta diwakili Fulan, gitu loh. Jadi tidak semua guru dan murid itu diterangkan. Ini kelemahan teman-teman yang meneliti, hanya mengandalkan secara eksplisit kauno, gitu loh, Pak. Ya, itu ceritanya. Oh, saya paham. Dianggap Ibnu Hajar itu menjelaskan seluruh nama guru, seluruh nama murid. Biar jelas, silakan membaca muqaddimahnya, Pak. Silakan itu, sehingga namanya dinamakan tahdzib. Enggak semua nama perawi nanti cantumkan. Maka kalau kita ingin tahu buku, baca muqaddimahnya terlebih dahulu. Tuh, kira-kira. Jadi catatan dari saya, komentar dari saya, Ibnu Hajar tidak menyantumkan seluruh nama guru dan muridnya dalam buku biografi perawi. Lebih jelas, silakan baca muqaddimahnya. Orang pinter ya, Pak. Gitu. Terus Tirmidzi ini, Pak, hidupnya tahun 209 sampai 279. Murid ini Tirmidzi orang terkenal, Pak. Biodatanya pasti nanti ada yang nulis. Usianya berapa, Pak? 70 tahun. Masya Allah, cukup tua orangnya. Akhirnya buta, Pak. Imam Tirmidzi di akhir hayatnya buta. Ya mungkin karena terlalu banyak mikir, sehingga bisa saja menjadi apa? Kebutaan. Maka saya tidak ingin, Pak. Tidak ingin terlalu banyak mikir saya. Diterima ya wes, gak diterima ya wes, gitu. Terus umatku gak nerima ya wes. Yang penting saya sudah menyampaikan. Dipikir suwe-suwe. Buta ini aja sudah buta sebelah, Pak. Gara-gara penyakit, bukan karena banyak mikir, enggak. Jadi usianya 70 tahun. Lah gurunya Ahmad bin Mane itu lahir tahun 160, wafat 244. Saya kalau bimbing begitu, Pak. Kalau gitu, dengan demikian ia berjumpa gurunya Ahmad bin Mane dalam usianya 35 tahun, Pak. Ya sampai kurangi aja, Pak. Sampai kurangi tahun kelahirannya dengan tahun wafatnya gurunya. Berarti ketika dia usia 35 sudah ngaji sama gurunya Ahmad bin Mane. Usianya 70 tahun. Anda mengatakan tidak ketemu dari mana? Gitu loh, Pak. Hanya karena tidak tercantum. Enggak, keliru, gitu loh, Pak. Tidak tercantum, memang tidak semua guru dan murid dicantumkan. Maka jangan katakan eksplisit gitu. Nah, ini kelemahan ketika dia meneliti. Ketahuan. Dengan demikian, Pak, unsur mu'asyarah terpenuhi. Mu'asyarah itu sezaman. Antara murid dengan gurunya ternyata sezaman. Lah, dengan ini aja ulama mengatakan sahih, Pak. Kenapa? Sama-sama orang hebat. Tirmidzi orang hebat, Ahmad bin Mane gurunya orang hebat. Sudah terpenuhi syarat sahih. Kemudian, nah ini kalau saya membimbing, redaksi tahamulnya menggunakan haddatsana.
Kata Imam Tirmidzi, haddatsana guru saya Ahmad bin Manik. Berarti Ahmad bin Manik punya buku, Tirmidzi punya buku. Ini menunjukkan tahaqququl liqa antara murid dengan gurunya, pernah ketemu gitu loh. Wow, ini syaratnya Bukhari, Pak. Bukhari itu tidak cukup hanya semasa. Terbukti enggak? Guru pernah ketemu dengan murid. Maka sesuai dengan persyaratan Bukhari, sahih. Padahal persyaratan Bukhari tidak harus begitu. Pokoknya sama-sama terpercaya, hidup semasa, sudah harus yakin sanadnya bersambung. Jadi menurut persyaratan seluruh ulama hadis sahih, menurut persyaratan Bukhari, hadis itu juga sahih. Kenapa Anda menilai hadis itu dhaif gitu? Itu ceritanya. Sehingga kesimpulannya, dengan demikian kesimpulan sanad ini munqati dan status hadisnya dhaif perlu ditinjau kembali. Oh, bahasa saya halus begitu. Jangan sampai terungkap keliru atau salah, marah orang disalahkan. Yuk ditinjau kembali. Ini pola-pola yang enak, Pak. Karena orang itu kalau disalahkan ngamuk gitu loh. Ayo perlu diskusi kembali. Saya tidak tahu siapa orang pertama sebelum peneliti yang menilainya hadis ini dhaif. Saya belum tahu, Pak. Saya belum tahu ulama hadis yang mengatakan hadis ini dhaif selain peneliti ini. Mungkin karena keterbatasan saya, Pak. Indahnya kalau dia mengatakan yang nilai dhaif adalah fulan. Waduh, bagus lah. Dia punya dukungan dari para ulama yang lain. Tirmidzi sendiri yang mengeluarkan hadis ini menilai hasan sahih. Tirmidzi yang mengeluarkan itu menilai ini. Hadza hadisun hasan sahih. Nah, Tirmidzi aja ngatakan hasan sahih, kok sampai mengatakan dhaif, ini ketemu di mana gitu. Itu ceritanya. Jadi Anda menilai hadis dhaif, ayo diskusilah lagi. Kalau hanya karena sanadnya terputus, saya bisa membuktikan dari cara yang lain ternyata tidak terputus. Tirmidzi yang mengeluarkan hadis sendiri mengatakan hadis itu hasan sahih. Biasanya yang mengeluarkan lebih ngerti terhadap hadis yang dikeluarkan, asal orang itu memang punya kehebatan. Saya khawatir hakim itu teledor, Pak. Dia mengatakan sahih padahal palsu, sehingga nanti terkoreksi, Pak. Terkoreksi oleh ulama yang lain. Nah, saya coba Albani menilai sahih gitu loh. Jadi saya mengatakan sahih bukan saya saja, orang lain sudah meneliti hadisnya sahih. Tirmidzi yang mengeluarkan hadis itu mengatakan sahih. Kalau gitu kunut subuh bid'ah itu bukan ucapan saya, Pak. Ucapan sahabat. Kenapa bid'ah? Tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, tidak pernah dicontohkan oleh Abu Bakar, tidak pernah dicontohkan oleh Umar, tidak pernah dicontohkan oleh Utsman, tidak pernah dicontohkan oleh Ali. Menurut kesaksian dia, kira-kira begitu. Jadi yang katakan bid'ah bukan saya, tapi sahabat. Gimana kira-kira, Pak? Masih nggak ridho? Monggo. Ayo kita diskusilah lagi. Ini saya sedang komunikasi, Pak. Nanti kalau sudah komunikasinya lancar, saya coba masukan ini saya sampaikan. Kan lebih elegan
yang bikin skripsi sendiri yang akan ngoreksi. Siapa tahu koreksi ini masih kurang sempurna atau tidak sempurna, tidak apa-apa. Ini untuk bahan timbangan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tolong kalau ada orang yang sholat subuh tidak kunut, jangan disalahkan dulu, gitu loh. Mungkin mereka merasa tidak punya tuntunan, tidak menjalani kunut. Demikian pula teman-teman yang sudah kunut, tolong jangan menyalahkan dulu mereka yang kunut. Mereka mungkin yakin dasarnya itu sahih. Nah, kalau dasarnya mungkin tidak sahih, ayo kita diskusi. Enak gitu. Mudah-mudahan kita ke depan ingin yang lebih baik.